Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Ustadz. Insyaallah. Ini pada kemana nih cuma 14 orang? Lagi ada kegiatan itu? Mau usen dulu. Usen kan abang Dede. Baik, kita mulai kajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Alam wasifam surat Al-Fatihah ila Abi Isa Muhammad ibn Isa bin Surat Al-Midi. Mubarak fuli. Baik. Kita mulai pembahasan kita pertemuan kali ini tentang hadis nomor 2231 ya. 30 dulu. Mengenai babu maja fil mahdi. Baik, saya share di screen. Baik. Coba masing-masing dulu ya. Di kita apa masing-masing apa praktek membacanya dulu ya. 1 menit ya, 1 menit masing-masing. Silakan. Di Kafsen. Kaf. Gak apa nanti sama Ucan. Ucannya di bawah juga atau di atas dua-duanya? Oke. Bismillah. Ini mulai dengan bacaan Ahmad Yusron deh. Ya, bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ustadina wa li walidayhi wa li masyayihi wa li jami'il muslimina wal muslimat. Qala al-musannif Abu Isa Muhammad bin Isa astagfirullah. Muhammad bin Isa bin Saurah.
qala al-musannif Abu Isa Muhammad bin Isa As-Sawrah Ibni At-Tirmidzi. Saurah. Naam sih, afan sih. Muhammad bin Isa bin Saurah. Qala al-musannif Muhammad bin Isa bin Sawrah fi kitabi Sunan Tirmidzi rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Hadatsana Ubaid bin Asbat bin Muhammadin al-Qurasyi al-Kufi qala hadatsani abi hadatsana Sufyan ats-Tsauri an Asim bin Bahdalah an Zirrin an Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadhhabu dunya hatta yamlika al-araba rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu ismi. Qala Abu Isa wa fil babi an Ali wa Abi Sa'id wa Ummi Salamah wa Abi Hurairah wa hadha haditsun hasanun sahihun. Ya, hasbuka, cukup. Selanjutnya. Agum Sahrullah. Hadis yang sama ya dibacanya. Naam, Ustaz. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ubaid bin Asbat bin Muhammadil Quraisyul Kufiyu qala haddatsani abi haddatsana Sufyan ats-Tsauri an Asim bin Bahdalata an Zirrin an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadhhabu dunya hatta yamlikul araba rajulun min ahli baiti yuwati ismuhu ismihi. Qala Abu Isa wa fil babi an Ali wa Abi Sa'id wa Ummi Salamah wa Abi Hurairah wa hadha haditsun hasanun sahihun. Ya. Taib. Sekarang coba lihat yang di kitab dengan yang di layar ada perbedaan nggak? Walaupun satu lafaz. Coba dicek ya. Si Om. Ada Ustaz. Apa perbedaannya? Di Ana Abdillah Ustaz. Apa itu? Di sini Anzirin an Abdillah. Anzirin an Abdillah. Kan sama. Ya, astagfirullahaladzim. Ada di pojok ternyata. Ada yang lain nggak? Ini Ustadz sebelum ini nih, hadasani, abi, kola, hadasani. Nah, yang di buku apa? Buku yang di kitab saya emang nggak ada kolanya. Nah, Jadi baik. langsung hadasani, abi, hadasani. Ya, yang lain ada nggak? Kolanya ada nggak? Tidak ada Nggak ada. Ustadz. Nggak ada. Kolanya nggak ada. Oke, sip. Selanjutnya, waqala Abu Isa. Wah, satu tadi ya, satu ini nih, Kong. Yang kedua di sini waqala Abu Isa. Baik, perbedaan manuskrip. Perbedaan manuskrip biasa lah. Nah, di sini yang mau ditekankan. Tadi Ahmad Yusron masih bacanya tanpa ada kola karena di kitabnya tanpa ada kola. Nah, jadi ketika ada hadatsani, musannif mencantumkan kola. Oke. Nah, ketika masuk ke Sufyan Ats-Tsauri di sini dalam kitab nggak ada kola. Nggak ada kola. Kalau seandainya seperti ini, apa nih lagi serak nih, batuk. Kalau seandainya seperti ini, berarti Imam Tirmidzi sepertinya ingin tanawu dalam pencantuman kola. Yang di sini dicantumin
yang di sini tanawu di sini. Nah, yang menjadi kaidah kita ketika kita mendapatkan hadatsana atau akhbarona, maka di situ ada qala yang tersimpan. Kalau dinampakkan berarti nggak usah bilang qala lagi. Ya, misalkan kaidahnya ketika ada hadatsana kita harus bilang qala karena qalanya tersimpan. Enggak, ini udah nampak nih. Ya sudah nampak nggak usah diucapin lagi. Karena kita pengen tahu fa'ilnya itu kembali kemana. Yang pertama, kita kan bilang qala al-musannifu, tadi Ahmad Dison yang buka. Qala musannifu al-Imam At-Tirmidzi gitu kan. Berarti hadatsan di sini ada qala yang tersimpan yaitu qala Tirmidzi. Berarti yang bilang ini adalah Imam Tirmidzi. Nah, selanjutnya qala di sini domainnya kembali kemana? Domainnya kembali ke nama yang al-mazkur, aqrab al-mazkur. Yang disebutkan tapi terdekat dengan qala mana? Di sini Ubaid bin Asbat bin Muhammad. Nah, Ubaid berkata, hadatsani abi. Hadatsani. Kalau seandainya dihilangkan nih. Tapi kalau di sini kan disebut ini, qala musannif. Berarti yang bilang ini Imam Tirmidzi. Berarti yang bilang ini juga Imam Tirmidzi. Berarti Imam Tirmidzi mengatakan yang meriwayatkan kepada saya adalah ayah saya. Ayahnya Imam Tirmidzi siapa? Isa bin Saurah. Ya, kalau kita cari abi di sini Isa bin Saurah ya nggak ada lah. Ya, dalam deretan rijal. Nah, makanya di sini ada lafaz qala yang tersimpan yang mesti kita ucapkan ya. Baik. Kita ke rawinya sekarang. Kita bahas rawi dulu. Taib Ubaid. Tahu berapa? 11. Astaga. Taib. Tahu 11. Asalnya dari mana? Kufah bukan? Kufah. Statusnya bagaimana? Soduk, Ustaz. Ya. Waduh. Statusnya saduk. Mau diaplikasi di sini ya. Nih. Tabaqah 11 soduk. Oke. Sekarang Abi. Abi itu berarti siapa nih? Asbat bin Muhammad. Ya. Baik. Tabaqah berapa? Yo, Asbat tabaqah berapa? Nggak ketemu, Ustaz. Masa? 11 nak Ustaz. 11 tuh Ubaid bin Asbat. Asbatnya nih. Coba dicari. Coba caranya di sini. Caranya nunjukin. Ketutup. Nunjukin. Atau bakat 9, Ustaz. 6. Tabaqah 9. Statusnya bagaimana? Oh, Ustaz. Statusnya? Sikoh. Siqat. Ada panjangannya itu. Apa ini? Dhaif Hafiz Tauri. Nah, dia statusnya sikoh. Dha'ifa fit Tsauri. Statusnya sikoh akan tapi dia didoifkan kalau berkaitan dengan Imam Sufyan al-Tsauri. Sebentar. Biar enak.
Nunjukin kitabnya agak susah. Kalau di aplikasi langsung nggak ke kitabnya juga nggak enak. Bentar, bentar, bentar. Oke, biar enak. Di sini type kita lihat ya. Mana share screen. Baik. Ini kitab takribnya ya, cuman di apa versi Maktabah Syamilah. Kurang lebih seperti begini aja. Karena di kitab kita satu halaman apa namanya? Ukuran kitab tuh B5 kali ya? Ukuran B5. Satu halamannya dibagi 2 kolom jadi kecil. Nih, kalau ini kan satunya berjeret gitu kan. Baik, kita lihat di sini. Nah, Asbat bin Muhammad, lihat namanya. Namanya yang pertama, rawi pertama Ubaid bin Asbat bin Muhammad Al-Qurashi. Berarti ayahnya adalah Asbat bin Muhammad Al-Qurashi. Ibni Abdurrahmannya kan nggak dicantumin di situ. Langsung ke Al-Qurashi. Statusnya apa di sini? Sikot, du'aifa fi Tsauri. Tapi kalau meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, beliau jadi bentar. Ini kok nggak kecas? Oke, sip. Nah, nah di sini ya. Jadi kalau beliau meriwayatkannya dari Sufyan Ats-Tsauri, maka derajat hadisnya atau riwayatnya itu menjadi dhaif. Ini ingat-ingat ya. Ini namanya pendoifan muqayyad atau pentadilan muqayyad. Dhaif atau ta'dil muqayyad. Kita ngambil begini. Beliau di pentadilan muqayyad berarti begini. Beliau ini sikot ya, kecuali dalam riwayat Sufyan Ats-Tsauri. Berarti semuanya beliau sikoh kecuali periwayatan Sufyan Ats-Tsauri. Kalau disebutnya jarh muqayyad, beliau ini dhaif. Kalau seandainya meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Nah, berarti selainnya berarti beliau sikoh. Oke. Itu dulu. Oke. Nah, di depannya sekarang siapa nih? Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Tabuk berapa? 7 Ustaz. Taib. Statusnya Siko Hafiz. dari mana? Eh tadi Kufah kan Ustaz? Oke, sip. Dari Kufah. Nah, sekarang Asim bin Bahdalah. Asim. Bagaimana statusnya Asim? Ketemu belum? Belum ketemu? Cari di Ain. Ayo, siapa yang sudah?
Baik, nih. Belum ketemu ya? 3054. Ya, punya kitabnya coba lihat 3054. Oh iya Ustaz. Baik. Asim ibnu Bahdalah wa huwa ibnu Abi Najud. Ibnu Abi Najud. Binunin wa jimin. Dengan nun dengan jim. Najud. Al-Asadi. Maulahum al-Kufi Kufah. Abu Bakrin. Kunyahnya. Al-Mukri. Beliau pengajar Quran. Hafiz Quran juga. Sodukun. Derajatnya soduk. Lahu auham. Ya, punya ke apa? Ke kesalahan lah. Salah kira. Ya, benar kira. Hujjatun fil qiraati. Nah, Asim ini kan sodok nih. Asim ini sodok. Tapi kok ada dalam Bukhari Muslim gimana? Contoh tandanya ini ain. Ain ini tandanya di Kutubus Sittah adanya. Ini ain. Ini dal Abu Daud gitu kan. Nah, kok ada di Kutubus Sittah? Ya, misal seseorang dia nggak ngecek juga cuma lihat ini aja nih, ainnya nih. Kenapa? Wah, di Sufi Sohiha ini hadisnya Asim Ibnu Bahdalah yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim makrun itu disandingkan dengan riwayat yang sikoh. Ya, jadi ini urutannya bukan usul hadisnya Asim ini, bukan usul ya, disandingkan dengan riwayat yang lebih kuat daripada Asim. Sehingga apa? Sehingga Asim posisinya menjadi kuat. Karena apa yang Asim hafalkan berarti sama dengan riwayat si sikoh. Ya. Taib. Selanjutnya zir. Coba ke berapa? Belum ketemu juga. Oke. Zir bikasri awalihi zir disebutin zir, nggak ada harokatnya kan? Kita bisa tahu ini bukan zor, nanti salah baca, dibacanya jadi zoro lagi kan? Ini gimana nih? Bikasri awalihi, awalnya dikasrohkan. Yang udah dikasih harokat, ya alhamdulillah. Watash di ro dengan menggunakan ro yang ditasdidkan. Zir ro. Ibnu Hubaish, Zir Ibnu Hubaish. Kemudian Al-Kufi Abu Maryam, Sikotun, Jalilun, Muhadram. Muhadram itu apa? Hidup di zaman Nabi SAW, tapi tidak melihat Nabi SAW. Ya, hidup di zaman Nabi tapi tidak melihat Nabi SAW. Atau masuk Islamnya setelah wafat Nabi SAW. Jadi ketika Nabi masih hidup, beliau pun ada. Ya. Nah, di sini statusnya apa? Statusnya sikoh. Dah, ain berarti ada dalam kitab Kutubus Sittah, ya, dalam semua kitab. Baik, berarti kalau Abu Isa wa fil babi an aliyin wa abi Sa'id wa abi Salamah wa abi Hurairah wa hadza haditsun sahihun, dikatakan hadis ini sahih. Ya, kalau kita bilang hadis ini sahih berdasarkan sanad ini ya, berdasarkan sanad ini, dan kalau seandainya hadis ini punya satu sanad saja, sanad saja. Nah, apakah masuk perkataan Ibnu Hajar ke sini atau tidak? Maka tidak, ya. Karena pertama Ubaid bin Asbatnya beliau soduk, ya. Kemudian selanjutnya adalah
Asbat bin Muhammad ya, Asbat bin Muhammad ini sikoh, akan tapi dinaifkan kalau meriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri. Kalau bukan Sufyan aja gurunya maka beliau sikoh. Masalahnya gurunya siapa di sini? Gurunya siapa di sini? Sufyan, Sufyan ats-Tsauri. Berarti dhaif nggak? dhaif, Ustaz. Dhaif riwayat di sini ya. Asim bin Bahdala juga di sini sodok di sini ya. Jadi ada 3 rawi di sini. Sisa rawi 2 semuanya sikoh. Sufyan ats-Tsauri dengan Zir ya. Taib. Nah, makanya sih penghukuman Imam Tirmidzi hadis hasan sahih berdasarkan riwayat ini ya, berdasarkan riwayat ini maka belum masuk nih ya, belum masuk. Nah, nanti kita bahas selesai. Kita bahas ini dulu. Syekh Mubarafuri berkata di sini. Ana masyhur bainal kafati min al-islami ala mambari al-ansari annahu labudda fi akhir zaman min zuhuri rajulin min al-baiti yu'ayyiduddin. Jadi kalau kata Syekh Mubarafuri pensyarah kitab Sunan Tirmidzi atau Fathul Ahwadi, pendapat yang masyhur dari kalangan seluruh ahli Islam di setiap masa ya. Apa pendapat mereka? Pendapat yang masyhur, hendaknya atau pastinya, labuda pastinya di akhir zaman nanti akan muncul satu orang dari keturunan Nabi SAW yang menguatkan agama. Wa yudhirul adla, menunjukkan keadilan. Wa yattabi'uhul muslimun, akan diikuti oleh kaum muslimin. Wa yastawli 'alal mamaliki al-islamiyah, akan menguasai kerajaan-kerajaan Islam. Wa yusamma bil mahdi, dan dinamakan al-mahdi. Wa yakunu khurujud dajjal wa ma ba'dahu min asyrati sa'ati ats-tsabirati min as-sahihi ala atharihi. Jadi keluarnya dajjal kemudian dan setelahnya ini diantara tanda-tanda hari kiamat yang sahih terdapat dalam hadis wa na Isa alaihissalam yanzilu min ba'dihi. Dan Nabi Isa ini akan turun setelahnya. Fayaqtulu dajjal. Kemudian Nabi Isa akan membunuh dajjal. Au yanzilu ma'ahu fayusaiduhu ala qatlihi. Wa yatamu bil mahdi fi sholatihi. Wa yatamu bil mahdi fi sholatihi. Di sini pendapat Syekh Zahiruddin, Nabi Isa ini bisa jadi Nabi Isa turun setelah Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi. Imam Mahdi selesai, tugasnya Nabi Isa turun. Atau bisa juga Nabi Isa turun ma'al Mahdi. Jadi Nabi Isa turun, Imam Mahdi masih ada. Ya. Kemudian ketika sholat, Nabi Isa menjadi makmumnya Imam Mahdi. Wa kharaja hadits al-Mahdi jama'atun. Yang meriwayatkan hadis tentang Imam Mahdi banyak. Jamaah. Minal a'immati, di antara para imam, di antaranya minhum Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Bazzar wal Hakim wa Tabarani wa Abu Ya'la al-Musri wa saduha ila jamaatin min ashabati. Dan mereka semua memusnadkan, menyandarkan hadis ini kepada siapa? Kepada sahabat. Mithlu Aliyin wa Ibni Abbasin wa Ibni Umar wa Talha wa Abdullah bin Mas'ud wa Abi Hurairah wa Anas wa Abi Sa'id al-Khudri wa Ummi Habibah wa Ummi Salamah wa Thauban wa Qurrat bin Iyas wa Ali bin Aliyin al-Hilali wa Abdullah bin Harith bin Jaz'in radhiyallahu anhum wa isnadu hadits haula'i baina sahih wa hasan wa dhaif. Hadis-hadis yang disebutkan tadi periwayatannya itu campurlah, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif ya. Waqad balagha al-Imam al-Mu'arrikh Abdurrahman ibnu Khaldun. Nah, di sini terlalu berlebihan. Siapa? Ibnu Khaldun. Fi tarikhihi, dalam tarikhnya ya, atau Muqaddimah Ibnu Khaldun. Fi tad'ifi ahadits Mahdi kulliha. Beliau mendoifkan seluruh riwayat Imam Mahdi. Nah, padahal beliau bukan ahli hadis, kan? Bukan ahli hadis. Falam yusib, dan belum benar ya. Tidak benar, belum apa ya? Falam yusib. Jadi pendapatnya itu enggak sesuai sasaran gitu maksudnya. Falam yusib. Bal akhta, bahkan beliau salah. Wa marwa marfu'an min riwayati Muhammad bin Munkadir an Jabirin man kadzdzaba bil mahdi faqad kafara. Wa maruya. Nah, ada
hadis marfu. Wah, ini kalau digunakan ini bisa menyerang mereka yang anti Mahdi, ya. Riwayat Muhammad bin Munkadir dari Jabir, beliau berkata, "Man kadzdzaba bil Mahdi faqad kafar." Barang siapa yang mendustakan adanya atau datangnya Imam Mahdi nanti, maka sungguh dia telah kafir. Wah, terus gimana? Hadisnya maudhu. Ya, hadisnya maudhu. Hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Hadis yang tadi, barang siapa yang mendustakan Imam Mahdi, maka dia kafir. Itu palsu hadisnya. Ya. Kemudian warubama tamassakal munkirun li syanil mahdi bimaru ya marfu'an au qala la mahdi illa Isa ibn Maryam. Ya. Nah, jadi di antara mereka yang tidak sependapat adanya Imam Mahdi nanti yang keluar yang namanya sama dengan nama Nabi SAW, ya, mereka beralasan dengan apa? Dengan hadis Nabi SAW, isinya, redaksinya, la mahdiya illa Isa ibn Maryam. Tidak ada Mahdi kecuali Isa bin Maryam. Tidak ada Mahdi kecuali Isa bin Maryam. Wal hadithu du'afahu al-Baihaqi wal Hakim. Hadis yang tadi didhaifkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Hakim. Taib. Pendapat Syekh Mubarak Fori di sini. Qultu. Al haditsul waridatu fi khurujil imamil mahdi. Hadis-hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi katsiratun jiddan. Banyak sekali. Walakin aktsaruha di'afun. Akan tapi kebanyakan dhaif. Wala syakka fi anna hadis Abdullah bin Mas'udin alladhi rawahu Tirmidzi fi hadzal babi la yanhattu an darajatil hasan. Dan riwayat Ibnu Mas'ud yang tadi kita baca dalam Sunan Tirmidzi ini tidak jatuh atau tidak turun dari derajat hadis hasan. Walau syawahid katsiratun, dan memiliki apa syawahid yang banyak, baina hisanin wa di'afin, di antara hadis hasan dan hadis dhaif. Jadi penguat hadis Ibnu Mas'ud ini banyak, ya. Hadis Abdullah bin Mas'udin hadza ma syawahidihi wa tawabihi salun litajib bila mariyah. Maka hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah, ya, itu hadis Abdullah bin Mas'ud ini. Kenapa? Karena banyak syawahid dan banyak tawabi, ya. Wal qawlu bi khurujil imam mimari wa dhuhrihi wal qawlu haq waswab. Maka pendapat tentang adanya Imam Mahdi nanti akan keluar itu pendapat yang hak dan pendapat yang shawab, ya. Di sini Imam Syaukani berkata dalam Fathur Rabbani, alladzi amkana al-wuquf alaihi min al-ahadits al-waridati fil mahdi al-muntazar khamsuna hadisan wa thamaniyata wa ishruna atharan. Jadi kurang lebih dalam hadis berkaitan dengan Imam Mahdi ini atau athar, ada 50 hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi dan ada 28 athar, ya, 28 athar. Baik, cukuplah. Baik, di sini hadisnya adalah la tadhhabu dunya hatta yamlikal arabu rajulan min ahli baiti yuwati ismuhu ismi. Sebentar, saya pengen ini dulu nih. Yang tadi kan derajatnya berarti dhaif ini kan. Betul apa tidak? Coba saya tanya ke ibu-ibu coba. Ibu-ibu, ini kenapa hadis ini jadi dhaif yang Abdullah bin Mas'ud tadi? Karena ada 3 periwayat yang tadi dari sisi sifat perawinya. Nah, itu kalau 3 terlalu lebar. Kenapa? Karena rawinya soduk. Satu aja yang menjadikan hadis ini dhaif. Asbat dhaif. Oke. Oh, asbab dhaif. Tadi bapaknya bukan Ustaz. Iya, bapaknya Ubaid Asbat, betul. Asbat dhaif atau sikoh? Oh, salah nulis. Ayo, ibu-ibu yang lain mana nih? Asbat ini sikoh atau dhaif? Tadi sikoh, Ustaz. Sikoh. Terus kenapa jadi dhaif? Karena Ibu-ibu. Yang Asim, Ustaz, maaf. Ibu-ibu dulu. Ya, gimana? Yang Asim ya, yang dhaif, Ustaz. Bukan, Asim nggak bukan, ya dhaif. Allah, salah lagi ya. Asim soduk, lahu awham. Kenapa di sini dikatakan dhaif?
Ubaid, beliau soduk. Ayahnya Asbat, beliau sikoh. Sufyan ats-Tsauri sikoh. Asim soduk. Zir sikoh. Ibnu Mas'ud sahabat. 6 rawi ini di sini nih. Kenapa di sini dikatakan dhaif? Ayo. Ya, gimana Ibu Haika? Tadi ada yang didoakan oleh Imam As-Sauri itu, Ustaz. Gimana? Ceritanya gimana? Ceritain dong. Jadi takut nyebutin namanya. Perawi. Betul. Jadi sisi kedhaifannya adalah apa? Asbat itu dia sikoh. Kecuali kalau meriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri, itu aja. Beliau sikoh atau dhaif? Sikoh. Cuman sikohnya kan muqayyad. Sikohnya itu terikat. Atau dhaifnya terikat. Kalau ada yang mengatakan beliau dhaif silahkan, tapi dhaifnya terikat. Ikatannya apa, Sat? Kalau meriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri, maka jadi dhaif. Dah, gitu. Nah, saya ingin nunjukin dulu di sini. Sebentar, share screen. Kita masuk di sini ke isnad. Oke. Nah, baru muncul. Waduh, kecil banget. Nah, kita mau lihat riwayat yang lain ya. Sama Musnad Imam Ahmad aja lah. 3. Kegedean, kayak kekecilan. Sunan Abu Daudnya dihilangin deh. Oke, ini lihat nih. Saya gedein ya. Terlalu gede. Oke. Nah, di sini dari mana ya tadi? Nah, Sufyan ats-Tsauri di sini ya. Sufyan. Nih, Asbat kalau meriwayatkan Sufyan jadi dhaif. Oke. Akan tetapi ada Yahya Al-Qattan di sini. Walaupun Yahya Al-Qattan juga bermasalah di sini. Bermasalah di sini. Cuman ada riwayat yang lebih apa? Lebih pendek. Lebih pendek dengan hadis yang sama. Ya. Nih. Jadi porosnya di sini ya, Asim bin Bahdalah. Asim bin Bahdalah ya. Di sini muridnya ada banyak. Nih, Sufyan ats-Tsauri muridnya, Sufyan bin Uyainah juga muridnya di sini. Oke. Nah, di sini Ahmad bin Hambal meriwayatkannya langsung ke Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Maka Imam bin Hambal sikoh. Sufyan bin Uyainah di sini sikoh ya. Kemudian Asim bin Bahdalah soduk. Oke, soduk ya. Zir sikoh. Nah, jadi kita perpendek lagi. Jadi sikoh, soduk, sikoh. Maka derajat hadisnya menjadi apa nih? Imam Ahmad sikoh, Sufyan bin Uyainah sikoh, Asim soduk, Zir di sini sikoh. Maka derajat hadisnya menjadi apa? Ketika ada hadis yang rawinya soduk di situ. Hasan, Ustaz. Nah, berarti kata Syekh Mubarak Furi tadi hadis ini nggak turun sampai derajat hasan. Taib. Kalau kita bicara tentang apa? Tentang hadis. Hadis ini hukumnya apa? Coba. Hadis ini hukumnya dengan sanad ini adalah dhaif. Saya bicara dengan sanad. Saya berbicara tentang sanad ini. Tapi kalau kita bilang secara mutlak, oh hadis ini dhaif, nggak bisa. Kenapa? Karena ada jalan lain. Jalan lain. Hadis ini, redaksi hadisnya. Ada jalan lain. Bisa jadi tadi nggak lewat Sufyan ats-Tsauri, tapi lewat Sufyan bin Uyainah. Sisa hadisnya sama. Sisa sanadnya sama. Coba kita lihat. Nih. Porosnya di Asim bin Bahdalah.
Taib. Nah, ini yang paling paling apa paling enak buat kita ngehukuminya satu jalan ini aja nih. Ya, kalau pengen jalan yang lain, maka hadis-hadis dhaif ini Yahya Al-Qattan, kemudian Asbat, kita lihat coba ya jalan yang lain lewat Sufyan Ats-Tsauri. Ada jalan yang lewat Sufyan Ats-Tsauri atau tidak? Kalau Abu Daud di sini, nah di sini nambah juga nih Sufyan Ats-Tsauri. Oh nggak, tetap dua jalan. Di sini tetap dua dua jalan. Kita lihat agak gede sedikit di Musannaf. Nah, kurang lebih sama. Baik, kurang lebih sama ya. Nah, jadi di sini hadis yang dhaif ketika mereka jalannya itu banyak, maka hadis tersebut menjadi naik menjadi hadis hasan ya. Seperti demikian. Jadi kalau kita hanya menilai satu jalan, ya nilai satu jalan tadi aja. Imam Ahmad bin Hambal, Sufyan bin Uyainah, Asim bin Badalah, Zir ibnu Hubeish, kemudian Abdul bin Mas'ud. Nah, itu kalau kita lihat jalan yang hasannya. Taib. Di sini kita lihat ke matan hadisnya. Selesai ya? Selesai. Jadi tadi kata Syekh Muhammad Abdurrahman Ibn Abdul Barakfuri, hadis ini layan hatu andal jatil hasan. Tidak turun ke derajat hasan. Walahu syawahid katsirah. Dan beliau punya syawahid yang banyak tadi. Bainal hisan wa di'af. Kita lihat kalau yang paling banyaknya segimana ya? Kita lihat paling banyak segimana? Sebentar aja kita lihat. Ini berapa jalan nih? Ini 1, 2, 3, 4 dengan porosnya Asim bin Bahdalah 1. Coba kalau kita lihat segini. Nah, kelihatan nggak? Siap. Saya yang ini aja nggak kelihatan sih. Del, satu-satu. Kita lihat poros-porosnya di sini. Semuanya ke Asim. Semuanya ke Asim bin Bahdalah. Cuman banyak banget. Nggak di masalah Soduk di sini. Iya, Soduk. Mash. Oh, jalannya banyak sekali nih. Murid-muridnya Asim banyak banget. Syubah. Ini jalan yang paling ini apa? Amr bin Murrah al-Muradi. Khalaf. Sufyan bin Uyainah. Zakwan. Dari riwayat Abu Hurairah nih. Kalau dikatakan syawahid atau syawahid itu dari sahabat yang lain bisa dikatakan ini menjadi syawahid. Jadi bukan hanya Abdullah bin Mas'ud tapi Abu Hurairah dengan redaksi ataupun makna yang sama ya, dengan makna yang sama. Baik. Nah, la tasabudun ya. Tidak akan datang ya hari kiamat. Tidak akan hancur dunia, la tafna wala tanqadi. Sehingga hatta yamlikal araba ini dikhususkan dengan Arab ya. Li'annahum al-asal wal asyraf. Kenapa? Karena ini yang asal dan yang mulia. Yang lebih mulia itu Arab. Qala Tibi, Imam Tibi berkata, lam yadhkur al-ajam. Di sini nggak disebutin ajam. Kenapa? Wahma muradun aidan. Wahum muradun aidan. Itu pun yang dimaksud juga. Li'annahu. Jadi tidak akan datang hari kiamat sehingga akan menguasai Arab atau akan menguasai dunia gitu ya. Li'annahu idza malakal arab wa tafaqat kalimatuhum. Oh, Allahu Akbar. Semoga terjadi suatu saat nanti ya. Tahu entah nih kita kebagian atau tidak nih masanya. Kenapa? Kalau Arab semuanya bersatu, ittafaqat kalimatuhum. Kalau seandainya mereka satu hati, satu kalimat, wa kanu yadan wahidatan, satu tangan, harus sairul umam. Mereka akan libas semua negara yang ada. Kapan? Ketika Arab ini satu suara. Ketika Arab ini satu hati. Ketika Arab ini satu tangan. Kalau sudah begitu selesai dah.
Wa yu'ayyidu hadis ويؤيد حديث أم سلمة يعني المذكور في المشكاة في الفصل الثاني من باب أشرة الصحافي ويعمل في الناس بسنة نبيهم ويلقي الإسلام بجيرانه في الأرض فيلبث 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون قال القارئ ويمكن يقال تكفى العرب لغلبته في زمانه أو لغنم أشرف أو هو من باب الاتفاق ومراده العرب والعجم ini maksud adalah Arab dan Ajam ya. Ya alam kulum yuti'unahu bi khilafil ajam. Ajib, masya Allah. Kenapa di sini hanya disebutkan Arab saja? Karena semuanya yuti'unahu akan taat ya bi khilafil ajam. Beda dengan orang ajam. Nah, ya, itu dia. Allahu Akbar. Hatta yang memiliki Arabar rojulun sehingga akan menguasai negeri Arab ya. Siapa? Satu orang. Min ahli baiti dari keluargaku huwa al-imamu Mahdi yaitu Imam Mahdi yuwati'u wa au yuwafiqu wa yutabiqu namanya sama dengan nama aku. Nabi SAW namanya Muhammad bin Abdillah, maka ini pun namanya Muhammad bin Abdillah. Baik, selesai nih. Nah, sekarang kita lihat mutabahnya nih wafil babi an aliyin. Tapi berkaitan dengan bab ini, Mahdi itu ada riwayat dari Ali. Nah, riwayat dari Ali. Kita lihat riwayat Ali dari mana? Imam Abu Daud meriwayatkannya min tariq Abi Ishaq. Qala Aliyun radhiyallahu anhu wa nadhara ila ibni Al-Hasan wa qala inna ibni hadha sayyidun kama samahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib, anakku ini adalah nabi. Anakku ini Afan. Lihat kepada anaknya Hasan, ya, lihat kepada anaknya Hasan. Kemudian ia berkata, anak saya ini adalah sayyid, pemimpin. Sebagaimana diberikan nama itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sayakhruju min sulbihi dan akan keluar dari keturunannya rajulun yusamma bismi nabikum. Akan keluar dari keturunannya satu orang yang namanya sama dengan nama nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Yushbihu fil khalqi wa yushbihu fil khuluqi. Sama itu apa? Sama itu bentuk tubuhnya, tapi kalau akhlaknya enggak persis kayak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kata Imam Munziri hadis ini munqati. Hadis ini munqati, berarti hadisnya dhaif. Hadisnya Abu Sa'id di mana? Tadi siapa tadi? Ali ya. Kalau bisa dikasih tanda tuh di situ. Hadis Ali bin Abi Thalib dalam Abu Dawud ditulisin. Terus riwayatnya munqati. Ya, riwayatnya munqati, berarti dhaif. Sekarang Abu Sa'id. Abu Sa'id Al-Khudri. Di mana kita bisa dapatkan? Abu Daud juga marfu'an. Al-Mahdiyu minni ajlal jabhah aqnal anf yamla'ul arda kistan wa adlan kama muliat dulman wa juran wa yamliku sabasinina. Al-Mahdiyu minni. Jadi Imam Mahdi itu dari aku. Ya, dari golongan aku. Sifat-sifatnya disebutin. Di sini ada Imran Al-Qattan. Ya, Imran Al-Qattan. Dijadikan syawahid oleh Imam Bukhari, disikotkan oleh Afan bin Muslim, didaifkan oleh Yahya bin Ma'in. Jadi masalahnya di situ satu. Ada perbedaan ulama antara sikoh dan dhaif ya beliau. Kemudian hadis Ummu Salamah sekarang. Berarti tadi Abu Sa'id diperselisihkan rawinya ya, Imran Al-Qattan. Nah, kemudian hadis yang Ummu Salamah dan dalam Abu Daud juga, dalam Ibnu Majah, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Imam Mahdi itu dari keturunanku, dari keturunan Fatimah. Ya. Adapun hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam riwayat ini. Nanti ke depannya, depan. Dah selesai. Wa hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Akhraj Abu Daud wa sakata anhu huwa. Imam Abu Daud meriwayatkannya
Abu Daud tapi diam. Jadi diamnya Abu Daud nanti tahun depannya. Ini mah tambahan aja. Abu Daud itu ketika diam, berarti hadis ini soleh. Hadis ini solih. Solihnya itu bisa kemungkinan dua. Kalau hadisnya sahih berarti solih lil ihtijaj. Tapi kalau hadisnya dhaif berarti solih lil mutaba'ah, li syawahid. Berarti bisa dikatakan kalau seandainya soleh itu bisa dijadikan sebagai hujah atau bisa dijadikan sebagai penguat gitu. Wal Munziri wa Ibnu Qayyim wa qala al-Hakim rawahu Tsawri wa Syu'bah wa Zaidah wa ghairhum min a'immati an Asim, semuanya dari Asim. Qala wa turuqu Asim anzir an Abdullah kulluha sahihah. Nah, kalau saya lihat jalannya dari Asim, dari Zir, dari Abdullah bin Mas'ud, maka semuanya jadi sahih. Kenapa? Karena Asim imamun min a'immatil muslimin. Karena Asim adalah imam di antara imam kaum muslimin. Di sini nah, selesai. Baik, hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya silakan dibaca. Ya. Siapa nih? Taib. Kang Rizky Bahtiar deh. Akhir Rizky. Silakan dibaca. Hadis nomor 2231. Atau di kitabnya silakan atau mau di layar silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana qala Abdul Jabbar ibnu Allah ibni Abdul Jabbar At-Taru hadasana Sufyan ibnu Uyainah an Asim an Zir an Abdillah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yali rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi qala Asim wa akhbarana Abu Shalih an Abi Hurairah qala laulam yabqa minad dunya illa yaumun latawallahu dzalika al-yawma hatta yali qala Abu Isa hadza hadisun hasan sahih. Baik, baik. Jazakallah khair. Cukuplah. Kita lihat sekarang ruwat rijal. Abdul Jabbar. Abdul Jabbar. Kita lihat di sini. Ibnu Hajar berkata laba sabihi. Ya, ini tingkatan 10. Tabaqatnya tabaqat 10. Laba sabihi. Laba sabihi. Masih ta'dil. Laba sabihi. Baik, selanjutnya Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah tabaqat 7. Tabaqat 8, awan. Tabaqat ada 8. Beliau sikoh. Ini dari Mekah, ulama Mekah. Sehingga dikatakan kalau seandainya nggak ada Sufyan nih. Ajibnya di sini. Kalau nggak ada Sufyan, itu jemaah haji, ahli hadis yang berangkat haji itu mereka mungkin hajinya itu ikhlas mau haji aja gitu kan. Tapi karena adanya Sufyan nih, sanad tertinggi di Mekah nih, di dunia mungkin ya waktu itu mungkin pemilik sanad tinggi. Maka orang berangkat haji itu niatnya pasti campur dengan ke sini. Jadi enggak semata-mata untuk wukuf di Arafah gitu kan. Tapi pengen ke Mekah ketemu Sufyan bin Uyainah. Saya nggak kebayang itu rumahnya Sufyan di musim haji gimana coba. Ya, maksudnya kita nih pelajar hadis tuh semakin sedikit ya. Zaman dulu Yazid bin Harun yang dengar hadis surah 100.000 majelis hadis, nggak ada mikrofon, nggak ada speaker gitu kan, nggak ada masjid yang gede gitu kan, jami yang besar sekali. Jadi gimana ngajinya di jalan-jalan sampai penuh semua ya. Kadang mau hadisnya itu di atas atap tuh. Nah jadi ini nggak kebayang nih gimana Sufyan bin Uyainah di zaman dulu. Ketika orang yang benar-benar cinta hadis itu banyak sekali ya. Kalau
kita datang ke rumah Masya di musim haji itu capek masanya. Baru nerima tamu datang lagi tamu lagi. Menerima tamu lagi 5 waktu sholat yang datang terus. Ya. Kecuali ditulis di rumahnya. Menerima tamu hanya pada isya gitu kan. Nah, itu jadi satu waktu. Nah, ini kebayang Sufyan bin Uyainah ketika di musim haji gimana gitu keadaan rumahnya. Baik, Asim Soduk lahu auham sama dengan yang tadi. Ntar ya dia tabaqah 6, kemudian Zir dia tabaqah 2, Abdul bin Mas'ud dari Nabi SAW. Lihat di sini. Kalau riwayat Ahmad bin Hambal pengganti Abdul Jabbar selesai. Beliau sikoh, Sufyan bin Uyainah, Asim, Zir. Nah, Nabi SAW bersabda akan berkuasa yang satu orang dari keturunanku namanya sama dengan nama aku. Oke. Asim berkata di sini, akhbarana Abu Saleh. Asim tabaqah 6 nih. Abu Saleh tadi Zir tabaqah 2, ini Abu Saleh tabaqah 3. Ya. Abu Saleh dari Abu Hurairah. Ini riwayatnya Abu Hurairah nih. Apa redaksinya? Laulam yabqa minad dunya illa yaumun. Kalau dunia nggak tersisa cuman satu hari saja, kecuali cuma satu hari. Besoknya kiamat. La tawallallahu dzalikal yaum. Allah Subhanahu wa taala akan panjangkan itu hari. Sampai apa? Hatta yaliya rajulun min ahli baiti. Yuatu ismi. Sampai apa? Berkuasa siapa? Keluarga keturunan Nabi SAW yang namanya sama dengan nama aku. Ya, itu dia. Fayakunu Muhammad bin Abdullah, maka namanya Muhammad bin Abdullah di sini. Wa fihi radun ala syiati, dan ini adalah bantahan terhadap Syiah. Haitsu yaquluna, kenapa? Karena mereka punya pendapat Al-Mahdi Al-Mau'ud. Mahdi versi mereka nih adalah Al-Qaim Al-Muntadhar wa huwa Muhammad ibn Hasan Al-Askari. Namanya Muhammad bin Hasan Al-Askari ya. Ini mutaba'ah Syiah itu lama sebetulnya. Sebanyak saya di Arab Saudi ya. 2005 saya udah mutaba'ah Syiah. Ketika imam mereka bilang Mahdi versi mereka itu akan muncul ketika imam mereka sudah sampai 12. Tapi ketika sudah sampai 12 dulu, kenapa nggak keluar juga itu imam Mahdi mereka? Nah, mereka mengatakan versinya ini punya anak lagi nih. Jadi dimulai lagi hitungannya dari mulai tabaqah 1 lagi. 1 sampai 12 lagi nanti. Terus aja terus nanti sampai hari kiamat. Gitu kan. Nggak keluar-keluar. Nah, kalau Asim di sini Asim berkata, hadza muttasilun bisnad sabik. Jadi hadis ini tersambung dengan sanad yang tadi. Jadi apa tadi? Abdul Jabbar ibnu Ala, ibnu Abdul Jabbar Al-Attar, kemudian Sufyan bin Uyainah, an Asim. Ya, kalau di atas dari Zir enggak. Selanjutnya dari Abu Saleh dari Abu Hurairah. Coba kita lihat. Coba kita lihat jalannya. Yang ini ya. Kita lihat di sanadnya. Oke. Nah, di sini riwayatnya sama Abdul Jabbar ya. Abdul Jabbar la ba'sa bihi, masih ta'dil. Cuman kita mau lihat ada nggak jalan yang lain selain Imam Tirmidzi, jalannya Abu Soleh. Ya Abu Soleh. Sampai cuman 1 sepertinya. Di sini kalau kita lihat syawahid di sini. Nah, ini keluar semua nih syawahidnya ya. Ini Ali bin Abi Thalib, ini Abu Sa'id Al-Khudri. Kita pengen lihatnya adalah Abu Hurairah.
Jalannya cuma satu seperti di sini. Hadithu Hindun ibn Abi Umayyah Abu Sa'id al-Khudri. Semuanya ke jalan satu. Berarti cuma ada di riwayat Tirmidzi saja ya. Riwayat Tirmidzi saja. Baik. Hadza haditsun hasanun sahih, hadits Asim an Zir an Abdullah akhrajahu Tirmidzi qabla hadza bi atwal minhu kama rafta wa hadits Asim an Abi Shalih an Nabi akhrajahu Ibnu Majah. Adanya di Ibnu Majah. Coba kita lihat sebentar di Ibnu Majah. Kita lihat sebentar di Ibnu Majah. Ibnu Majah. Tirmidzi dengan Ibnu Majah. Dari Asim, kemudian dari Utsman bin Asim bin Husain. Taib, di sini Taib, Ibnu Majah meriwayatkannya tiga jalan. Qais bin Robi, kemudian Utsman bin Asim Husain. Taib, ternyata ada penguat dari riwayat Ibnu Majah ya. Taib. Ya, sekarang hadis selanjutnya. Bab masih berkaitan dengan Imam Mahdi. Saya yang baca ya. Qala hadatsana Muhammad bin Bashar. Biar sekalian lihat. Ini yang tadi ya, riwayatnya Abu Hurairah dari Abu Saleh. Ini dalam Ibnu Majah ada 3 jalan. Ya, ada 3 jalan Abu Saleh ya. Dengan redaksi yang satu makna ya, satu makna. Kan keluar pemimpin dari keturunanku namanya sama dengan nama aku ya. Kita lihat. Taib. Ini hadisnya ya. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala haddatsana Syu'bah, annahu qala sami'tu Zaidanil Ammi, qala Zaidanil Ammi, qala sami'tu Abu Siddiq An-Naji, yuhaditsu an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala khashyina an yakuna ba'da nabiyina hadathun fasal Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam faqala inna fi ummatil mahdiyya yakhruju ya'ishu khamsan aw sab'an aw tis'an Zaidun asyaku qala kulna wa ma dzaka qala sinina qala fayaji'u ilaihi rajulun fayaqulu ya mahdi atini qala fayahsi lahu fi thawbihi mastata'an yahmilahu qala Abu Isa hadza haditsun hasanun wa qad ruwiya min ghairi wajhin an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Siddiq an-Naji ismuhu Bakrun ibnu Amrin wa yuqalu Bakru ibnu Qaisin. Baik. Muhammad bin Bashar di sini tabaqah 10 Siqah Basri. Tadi sanadnya Kufah semua ya. Hadis yang pertama, hadis Ubaid bin Asbat. Kira sanadnya Basrah semua nih. Muhammad bin Bashar itu Siqah tabaqah 10 Basri. Lakopnya Bundar. Julukannya Bundar. Gurunya Muhammad bin Ja'far. Tabaqah 9 Siqah Basrah. Lakopnya Gundar. Nah, di sini. Ini kan Bundar ya. Muhammad bin Bashar. Ini Muhammad bin Ja'far di sini. Gundar ya. Lakopnya Gundar. Syu'bah dari Basrah tabaqah 7 Siqah. Zaidanil Ammi tabaqah 5 sini. Tabaqah 5. Dhaif. Kita lihat di sini statusnya. Dhaif ya. Dhaif saja, dhaif ringan. Kemudian tabaqah 5 ya Zanami. Kemudian Abu Siddiq An-Naji. Tabaqah 3 Siqah. Jadi semua ini Siqah rawinya ya, kecuali Zaid Al-Ammi ya. Nah, Zaid meriwayatkan dari Abu Siddiq meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri beliau berkata, aku khawatir akan terjadi sesuatu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya.
Aku khawatir sepeninggal Nabi SAW akan terjadi sesuatu. Ya, di sini bisa jadi sesuatu yang munkar, ya, atau yang tidak seperti biasa. Ghairu ma'ruf, ya, ghairu ma'ruf. Nah, maka kami bertanya kepada Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, inna fi ummati, sesungguhnya dalam umatku itu ada Al-Mahdi. Yakhruju, dia akan keluar nanti, ya'ishu, hidup, khamsan au sab'an au tis'an. 5, 7, atau 9. Nah, ini 5 atau 7 atau 9. Ini ragu nih Zaidnya nih. Yang mana nih yang dulu saya apal gitu kan. Dikatakan itu adalah tahun, ya. Jadi tahun. Jadi nanti akan tinggal selama tadi yang disebutkan, entah 5, entah 7, entah 9 tahun. Nah, akan datang nanti seorang laki-laki kepada Mahdi. Dia berkata, "Ya Mahdi, atini, Mahdi, tolong kasih uang sama saya." Maka Imam Mahdi akan memberikan uang kepada dia diserahkan, dilemparkan ya ke bajunya. Terus dilemparkan sehingga apa? Sehingga dia tidak mampu untuk memikul baju tersebut karena saking banyaknya harta yang dia ambil. Nah, di sini atini marotan pada ukhra. Bisa berarti atini ini adalah penekanan. Tolong kasih uang kepada saya. Atau bisa juga atini marotan pada ukhra, atau bisa jadi minta lagi, udah dikasih, minta lagi, udah dikasih, minta lagi, ya. Kenapa? Karena karom dan ihsan daripada Imam Al-Mahdi. Nah, kemudian yu'tiyahu qadra ma yastati wa lahu wa dza likasratil amwali. Kenapa demikian? Sampai dikasih ke bajunya pun nggak bisa dia pikul karena banyak harta yang dia ambil. Karena banyaknya harta, wal ghanaim, banyaknya ghanimah, wal futuhat, banyaknya negeri yang terbuka, ma'asakhai nafsihi, dengan kedermawanan daripada Imam Al-Mahdi, ya di sini. Taib, kita lihat di sini riwayat yang lain ya. Kita lihat riwayat yang lain. Imam Ahmad coba meriwayatkan di sini atau tidak. Nah, mau banyak banget nih. Tadi yang kita permasalahkan itu Zaid Al-Ammi, ya, Zaid Al-Ammi. Nah, di sini Zaid Al-Ammi. Ada Matar bin Tahman, ada Mu'ala bin Zaid, ada Auf bin Abi Jamilah, ada Ala bin Bashir, ada Umarah bin Juwain Al-Abdi. Banyak ya syawahidnya nih, mutabaahnya banyak. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan bisa jadi apa yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi hadis ini adalah hadis hasan. Kenapa? Karena banyaknya syawahid ataupun mutabaah berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi berkaitan dengan Imam Al-Mahdi. Ya, seperti itu. Baik. Masih ada waktu? Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau bingung bertanya lewat mikrofon, coba bertanyanya lewat tulisan. Abi, jadi ada titik. Tidak ada kesulitan nggak untuk mencari rawi? Selama ini kesulitan apa nih yang dirasakan Rawi? Jangan kesulitan membuka bukunya ya. Kalau membuka kitabnya itu bukan ini. Ya, sebenarnya kalau untuk yang aplikasi itu mungkin lebih enaknya kan di laptop ya sebenarnya Ustaz ya. Ya. Saya sendiri laptopnya udah rusak jadi belum bisa edit. Walaupun di HP itu lemot Ustaz, jadi suka agak susahnya di situ. Akhirnya kalaupun mau belajar melihat rawi hadis itu kan di kitabnya, cuma ya tadi di kitab itu kan nggak bisa cepat gitu Ustaz jadinya. Jadi paling di berapa gitu. Itu aja sih Ustaz.
Jadi satu, saya nggak menganjurkan untuk aplikasi ya, maksudnya aplikasi. Saya lebih cenderung gini, kalau ilmu kita di aplikasi, aplikasinya hilang, ilmu kita hilang sebetulnya. Dan efeknya banyak banget. Misal tadi apa laptopnya error, atau misal suatu saat nanti Imam Mahdi datang, misal ini maksudnya Imam Mahdi datang, listrik nggak ada, habis semua. Terus gimana kita mau meneliti hadis? Nah makanya kitab. Nah orang yang senantiasa dia mulazamahnya dengan kitab, dibuka lagi, interaksi dengan kitab, buka lagi, buka lagi. Nanti sampai satu titik untuk buka itu dia akan cepat. Dia akan cepat. Jadi nggak lama. Saya nggak lama, maksudnya di aplikasi. Coba di aplikasi sama dengan apa? Dengan di PDF lah, dengan PDF. Yang saya cari itu adalah huruf. Tadi yang dikatakan apa? Asbat belum ketemu semuanya. Asbat. Caranya di mana? Harful alif. Cari di huruf alif. Gimana urutan-urutan hijaiyahnya kita tahu kan, alif berarti selanjutnya alif lagi. Kalau asbat berarti alif, selanjutnya adalah sin, berarti agak di tengah gitu kan. Nanti ketemu, ketemu. Nah itu di interaksi itu harus dibiasakan lewat kitab. Jadi saya nggak pernah menganjurkan, walaupun sebagian, wah sekarang mah untuk meneliti kan gampang, semua orang yang punya laptop, punya handphone juga, semua udah bisa jadi muhadis sekarang. Iya, ketika laptop, handphonenya nggak ada, itu mau bagaimana? Aplikasi tadi misal, aplikasi tadi, dia klik asbat, dia keluar di bawah rawinya bla 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 demikian. Tapi kalau aplikasi yang nggak ada, dia bagaimana nyarinya? Nggak terbiasa. Nah makanya dibiasakan itu, nyari dari aplikasi, kalau susah namanya, tetap nyari ke kitab aslinya. Misal Abu Maryam misalkan. Abu Maryam di mana? Kita cari-cari susah. Cari aplikasi. Di aplikasinya dapat, cari di kitab aslinya. Tempatnya kita nggak tahu tempatnya. Di aplikasi ada. Nah, penunjukan di aplikasi kita cari baru di kitab aslinya. Jadi asal mazhab kita itu adalah anti aplikasi. Ya. Jadi kita ini harus beli kitab aslinya. Harus beli kitab asli. Nabung. Itu kalau saya bilang takribut tahdzib itu kitab wajib bagi mereka yang belajar hadis. Kitab wajib. Dia akan dipakai terus sampai akhir hayatnya. Ya. Kalaupun enggak, nanti dipakai sama anak-anak dia gitu kan. Itu akan terus kepake, itu wajib untuk dibeli. Ya, nabung. Kalau enggak, dulu saya ya sebelum apa dulu itu apa ya namanya? Kita mazhab kita sekarang itu beli kitab memang muhakkoknya. Kitabnya yang sudah ditahkik, memang kitabnya harganya memang mahal sekali lah kita bilang. Nah dulu yang saya beli apa? Yang penting punya kitab. Saya datang ke pameran kitab, saya cari kitab-kitab yang bekas, bukan yang bekas. Ada yang bekas, ada kitab-kitabnya jadul. Oh, terbuat dari kertas apa? Kertas koran gitu kan. Itu saya beli, nggak punya uang. Saya beli itu, yang penting saya punya kitabnya. Saya punya kitabnya. Saya baca dari kitabnya. Nah, bla bla. Udah punya uang, baru saya ganti semua tuh kitab-kitab saya. Yang kertasnya kertas koran itu, dan takiknya biasa-biasa aja gitu. Nah itu aja paling ya. Nah di apa, latih terus. Ini enak nih kalau di Khodim Sunnah, satu semester cuma satu pelajaran. Coba kebayang nggak di Pondok Putri kita, satu semester itu 4 pelajaran, Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi, 4. Nyari sanadnya gimana coba? Sehari itu bisa 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 6 sampai 7 pelajaran sehari. Di luar menghafalkan Quran. Di luar menghafalkan Quran. Di Pondok Putri. Nah gimana coba? Makanya sekarang syukuri ini cuma satu. Nah diperbanyak penelitiannya, setiap hari meneliti hadis, tulis. Yang saya inginkan kan kemarin, dalam Sunan Tirmidzi ini, kitab antum semua ini tertulis nama tobakoh dari awal hadis sampai akhir hadis. Minimal tobakohnya dengan status rawinya bagaimana. Itu aja dulu. Asalnya nggak usah juga nggak apa-apa. Yang penting singkat aja. Tobakoh dengan status rawinya. Tobakoh dengan status rawi. Satu hadis ya sampai akhir. Baik.
Ada lagi pertanyaan? Masih ada waktu? Ibu-ibu nggak ada kesulitan ya? Sepertinya ibu-ibu mau mudah semua seperti ini. Udah Ustadz, Masya Allah luar biasa. Yang cuma buka kitab. Wah ini sih, kok ini tidak. Ini kita buka sekian, tambah sekian. Enak pelajaran saya ini. Di mana pelajaran saya seperti ini? Ya, Tabaqah cuma 12. Status rawi cuma doif, sikoh, soduk. Enak coba. Apa lagi? Ustadz izin bertanya boleh? 6. Yang agak sulit Ustadz mengenai tentang nama perawinya itu yang tidak tafarud. Jadi binnya itu kan banyak, sementara di sana tidak sampai akhir gitu ibennya. Nah, baik. Satu, caranya gimana? Caranya kodenya. Dia mesti tahu. Kode. Kodenya kita ini kan Tirmidzi ya, Tirmidzi. Kalau seandainya di nama yang nggak tafarud itu di antaranya ada yang tak saja gitu. Misal kalau yang lainnya ho, mim, nun, sin, dal, jim, ha dengan ada satu tak gitu kan. Ya itu yang kita cari. Makanya kita fokusnya ke Sunan Tirmidzi aja, nggak ke yang lain. Fokusnya itu. Nah, itu yang kita cari. Atau misal kalau dari 9 ada 2 memang yang ada taknya. Ada 2. Ini yang mana? Yang mana? Nah, kita bisa cari tobako setelahnya, tobako sebelumnya. Tobako setelahnya dengan tobako misal apa ya? Misal. Waki, misal. Waki. Waki ini Imam Tirmidzi sampai kepada Waki ini perlu satu rawi Imam Tirmidzi. Gurunya Imam Tirmidzi baru Waki. Nah, Waki ini banyak. Kalau kita temukan ada 2 misalkan di tak misalkan di tak di Tirmidzi. Nah, Waki yang satu tobako 2, Waki yang satu tobako 9. Yang mana jadinya? Itu nama kedua dalam rantai sana dari Imam Tirmidzi, Waki itu. Yang satu tobako 2 wakinya, yang satu tobako 9. Pilihnya yang mana? Logika kita main. Hanya tobako 9 tuh mungkin tobako 2. Masa Imam Tirmidzi langsung tobako 2 lewat satu orang? Nggak mungkin. Maka harus. Nah, jadi di situ. Kalau mentok juga, wah ini mau tobakonya, ada tobako 8, tobako 9. Yang mana yang benar nih? Ya kalau begitu ya nggak ada lagi solusinya kecuali satu, buka aplikasi. Kalau nggak punya, satu lagi punya punya syarah kitab tersebut ya. Jadi dijelaskan di situ. Di antara syarah kitab ya dalam Kutubus Sittah yang saya buat versi saya, karena versi saya kan menelitinya ke ke rawi, ke manhaj hadisnya, bukan ke fikih hadisnya. Nah, itu yang paling cocok saya itu. Cuman beliau belum punya Sunan Tirmidzi ya syarahnya. Syarah Syekh Ali Adam Al-Ethiopi. Syekh Ali Adam Ethiopi. Pengajar di Masjidil Haram di Mekah ya. Nah, syarah beliau Sunan Nasai itu sangat kepake. Tiap hadisnya dijelasin. Satu rawinya fulan min fulan, tabaqah berapa, dari mana sikohnya atau tidak, setiap hadisnya. Setiap hadisnya. Jadi membantu kita yang belajar hadis. Nah, setelahnya pun dia akan ulang lagi tuh. Dia akan ulang lagi. Kalau kita tuh repotnya kan ketika sampai ke hadis 100 misalkan. Sampai ke rawi ini nggak disebutin lagi statusnya bagaimana karena udah disebutin di hadis sebelumnya. Nah, itu yang repot buat kita yang otaknya pas-pasan seperti saya gitu kan. Harus mundur lagi, harus diingat lagi. Nah, kalau ini nggak disebutin tiap hadisnya. Nah, kalau beliau punya syarah Sunan Tirmidzi, saya beli itu. Ya, karena manhaj beliau seperti itu. Ya, hampir di semua syarah beliau dalam kitab hadis. Nah, itu paling ya Akhi Muhammad ya, seperti demikian. Baik, sudah habis waktunya ya. Wafaqakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada antum semua. Fatahullah alaikum. Semoga Allah bukakan ini semua buat antum semua. Hadza akhir wallahu alam. Jazakumullah khair. Wassallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan.